Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian Islam episode ketiga kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, dalam ngaji pemikiran Islam konten ketiga kali ini, saya Mas Fatin Puan bakal membawa pembahasan tentang pandangan Islam terhadap seni peran. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan seni peran karena mungkin sering menemuinya dalam sebuah film, seni teater, dalam video klip atau dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan teman-teman sendiri yang menjadi aktor atau jadi aktrisnya. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pandangan Islam tentang seni peran. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri sudah sering baca sebuah artikel di internet, bakal menemukan bahwa kebanyakan ulama ini menolak atau bahkan mengharamkan adanya seni peran. Tapi apa sih alasannya? Dari beberapa artikel yang saya baca, kenapa ulama ini kebanyakan mengharamkan seni peran? Itu karena dari seni peran sendiri itu terkandung unsur kebohongan. Yang dimana misalnya dalam sebuah panggung, terdapat dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yang dimana dalam panggung tersebut mereka memerankan sebagai seorang suami istri, tapi dalam kehidupan nyata mereka bukan muhrim. Atau dalam kasus lain, misalnya dalam sebuah panggung pementasan, terdapat seorang laki-laki memerankan seorang perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan ini memerankan karakter laki-laki. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, jangan khawatir karena dalam materi kali ini kita akan mengupas perlahan tentang bagaimana sih hukum seni peran dalam Islam. Apakah benar seni peran ini diharamkan atau bagaimana? Yuk kita bahas bersama. Seni peran sejatinya hanyalah sarana untuk menyuguhkan sebuah ide atau misi. Nah, seni peran sendiri merupakan sarana yang paling ampuh dalam hal ini. Seni peran sendiri dapat menyampaikan sebuah makna yang tidak dapat disampaikan melalui tulisan atau bahkan secara lisan. Apalagi seni peran ini menjadi salah satu metode dakwah yang mungkin bisa menarik minat di kalangan milenial. Karena kalangan milenial sekarang itu sangat suka sekali dalam menonton film, seni pertunjukan, ataupun yang lainnya. Jadi seni peran ini merupakan salah satu metode yang bisa berdampak untuk perkembangan dakwah dalam Islam. Pada kajian kali ini kita akan berfokus pada buku Harta Haram karya Dr. Erwandi Tarmizi MA, dan buku ini merupakan cetakan ke-22 dan kita bedah dalam halaman 144. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Muhammad Musa dalam tesisnya yang berjudul Ahkam At-Tamsil fil Fiqh Islami menyimpulkan bahwa ulama kontemporer ini sepakat mengharamkan acting, di mana diharamkan ini apabila terkait dengan beberapa syarat. Acting ini menunjukkan akhlak-akhlak buruk. Kemudian yang kedua yaitu menontonkan hal-hal yang mengundang syahwat, adegan porno, anjuran mengikuti cara hidup orang kafir, baik dalam cara berpakaian, adat istiadatnya, mengucapkan kata-kata yang mengandung musyrik dan kekafiran, merendahkan derajat seorang muslimin dan melecehkan. Kemudian yang mengandung kerusakan cetak, visual, dalam bentuk film, pementasan drama, buku, novel, dan lain sebagainya. Jika dari acting ini terdapat hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, maka acting ini tidak hanya diharamkan, tapi juga wajib hukumnya untuk diingkari dan dimusnahkan. Dalam penentuan hukumnya tersendiri, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama ini. Yang pertama, ulama kontemporer ini berpendapat bahwa hukum memainkan sebuah peran yang terbebas dari hal-hal yang diharamkan yang telah saya sebutkan tadi, merupakan hukumnya yaitu tetap haram. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Salih Al-Fauzan, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertama yaitu acting. Dalam dalil berpendapat bahwa asas acting adalah berbohong, dusta, serta tipuan mata. Karena seluruh yang terjadi dalam sebuah drama adalah bohong, termasuk laku, tempat, dan waktu seluruhnya bukanlah hal yang sebenarnya. Dan bohong hukumnya jelas diharamkan. Dalam pendapat tersebut diberikan tanggapan bahwa dalil yang dikemukakan itu tidak terlalu kuat. Dalil ini disanggah oleh Syekh Al-Utsaimin. Ia berkata, memerankan sosok seorang lain dalam seni peran tidaklah termasuk dusta karena pemerannya tidak mengatakan bahwa saya adalah zat yang diperankan, tetapi menirukan serta melakonkan sosok yang diperankan, dan para penonton pun tahu bahwa itu adalah tipuan. Kemudian dalam pendapat yang kedua, acting ini dihukumnya boleh dan tidak diharamkan dengan alasan karena seni ini hanyalah sebagai sarana digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, maka menjadi suatu hal yang baik.
Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Dr. Abdullah Al-Jibril, dan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di antara dari pendapat ini, hukum asal perbuatan selain ibadah adalah boleh. Maka seni peran ini tidak termasuk dalam sebuah ibadah. Maka sifatnya diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam buku ini juga hukum dari seni peran itu diperbolehkan juga diperkuat dalam analogi kasus yang terjadi pada masa Nabi SAW. Penjelmaan malaikat Jibril dalam rupa manusia bahkan menjadi seorang sahabat Nabi. Jelmaan dari malaikat Jibril yang menjadi sosok manusia ini dapat dijadikan landasan hukum bolehnya memainkan peran orang lain. Karena malaikat ini adalah hamba Allah dan dianalogikan, tentu saja malaikat ini tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Jika memainkan peran sebagai seseorang itu diharamkan, maka tentu malaikat Jibril ini tidak akan melakukannya. Dan bagaimana teman-teman sekalian? Sudah cukup kuat kan dalil yang diberikan dari buku ini? Nah, cukup pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Pemikiran Islam episode keempat.